Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Shadaqallahul azim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Yang sebagaimana Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Sampai saat ini kita masih dapat menjalankan puasa di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat-sahabatnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan termasuk dalam golongan umatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang kemudahan-kemudahan dalam berpuasa. Bagaimana firman Allah yang berbunyi dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang menerangkan tentang keringanan dalam berpuasa, yaitu lanjutan surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyam. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya diberikan keringanan bagi kalian untuk tidak berpuasa ketika sakit dan saat safar atau dalam bepergian. Namun puasa ini adalah wajib yang mukim dan yang sehat. Tetapi Allah memberikan kemudahan-kemudahan dan rahmat bagi kalian. Adapun beberapa kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yang menjalankan puasa
Yang pertama, kemudahan diberikan kepada orang-orang yang sakit, diberikan keringanan, dan jika berpuasa itu terasa berat, maka orang yang sakit itu boleh meninggalkan puasanya dengan catatan menggantinya di hari yang lain, sebagaimana diterangkan dalam Al-Baqarah yang di atas tadi. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ayat ini menerangkan tentang orang yang sakit dan dalam perjalanan, maka diperbolehkan untuk berbuka puasa dan wajib baginya mengganti di hari yang lain sejumlah hari-hari yang ditinggalkan. Kemudian kemudahan yang kedua bagi musafir atau safar. Saat safar, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk tidak berpuasa. Jabir radhiyallahu an mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Farok sihaman warojilan qadallilu alaihi faqala ma hadza faqalu shaim faqala laisa minal birri saum fis safarin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersafar melihat orang yang berdesak-desakan, lalu ada seorang yang diberi naungan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Siapa ini?" Orang-orang pun mengatakan, "Ini adalah orang yang sedang berpuasa." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah suatu yang baik jika seorang berpuasa ketika dia bersafar." Jadi intinya ketika bersafar, ketika dalam perjalanan yang sekiranya tidak kuat untuk berpuasa, maka bolehlah berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun jika safar itu ditempuh dalam jangka waktu yang cepat, misalnya perjalanan dari Jogja ke Jakarta yang hanya ditempuh dalam waktu 1 jam dengan perjalanan pesawat, maka lebih baik tetap berpuasa agar tidak mempunyai beban untuk menggantinya. Tapi jika tidak memungkinkan keadaannya, maka bolehlah untuk berbuka. Kemudian kemudahan-kemudahan dalam berpuasa yang berikutnya yaitu bagi orang yang sudah tua renta dan sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan puasa Ramadan karena sudah terlalu tua. Orang Jawa biasa mengatakan pikun, maka baginya diperbolehkan tidak berpuasa, hanya diwajibkan untuk menggantinya dengan membayar fidyah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, maka bayarlah fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang fakir miskin. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka dia boleh tidak berpuasa dan menggantinya dengan memberi makan
kepada orang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Kemudian kemudahan-kemudahan yang lainnya yaitu bagi wanita yang menyusui, maka boleh meninggalkan puasa wajib. Dan kepada wanita yang menyusui tersebut atau wanita hamil, kebanyakan jumhur ulama memberikan pendapat bahwa puasa-puasa yang ditinggalkan maka harus mengqadhonya di hari-hari yang lain. Namun jika menumpuk-numpuk karena setiap tahun meninggalkan puasa karena hamil atau menyusui dan tidak sempat mengqadhonya dengan berpuasa, maka bolehlah diganti dengan membayar fidyah sesuai dengan puasa-puasa yang ditinggalkan. Kemudian kemudahan-kemudahan yang berikutnya yaitu bagi wanita yang haid atau wanita yang datang bulan, maka Allah masih memberikan kemudahan kepada wanita yang haid, yaitu diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, melaksanakan zikir, atau membaca doa, karena di dalam bulan puasa doa-doa lebih banyak diijabah. Dan berbuat baik yang lainnya di dalam bulan Ramadan, termasuk wanita boleh mengikuti kajian-kajian pengajian walaupun dalam keadaan haid atau menstruasi. Itulah beberapa kemudahan yang diberikan kepada kaum muslimin, muslimat yang jika sesuatu hal tidak bisa melaksanakan puasa, diberikannya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkannya, tapi bisa menggantinya di hari lain. Dan jika tidak memungkinkan, tidak bisa menggantinya karena alasan-alasan tersebut, maka bolehlah dengan membayar fidyah. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan jika ada kebenaran, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada kesalahan atau kekurangan, datang dari saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.